Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meyan Ahmad Darmawan dari kelompok 1 Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan penelitian kelompok saya dengan judul Pengaruh Media Sosial Instagram @jakarta_coffeeshop terhadap minat beli es kopi susu kekinian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang paradigma penelitian. Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum, dan bersifat abstrak menuju yang konkret, dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kasual, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivis pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Paradigma yang dianut seorang peneliti tentang tuntutan pengetahuan, prosedur umum penelitian, dan prosedur penjaringan dan analisis data akan menentukan apakah dia akan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau metode gabungan. Plan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Penelitian survei mulai berkembang dari abad ke-20. Prosedur beserta metodenya banyak dikembang terutama di bidang psikolog, sosiologi, ekonomi, ilmuwan politik, dan statistikawan. Penelitian survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar. Populasi dan sampel. Populasi ditentukan dari topik yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian populasi harus dijelaskan secara jelas dan spesifik. Dalam penelitian ini, populasinya adalah pembeli es kopi susu kekinian di Jakarta. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dikarenakan populasi pembeli es kopi susu kekinian yang tidak diketahui, maka menurut Perdian menyarankan bahwa ukuran sampel bergantung pada jumlah indikator. Dalam kuesioner penelitian yang dikendalikan dengan interval 5 sampai interval 10. Berdasarkan teori ini, maka sampel yang dibutuhkan adalah 82 orang. Ukuran sampel dapat dilihat dari gambar. Dalam penelitian ini, untuk mengukur sampel digunakan rumus Slovin, di mana N kecil sampel, N besar populasi, DF sama dengan nilai presisi atau tingkat signifikan sebesar 95% atau 0,05. Dari rumus tersebut, maka ukuran sampel dalam dan ini dapat dicari sebagai berikut yang tertera pada gambar. Jadi, dapat ditentukan ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 68. Metode pengumpulan data. Angket memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Hasil data angket ini tidak berupa angket, namun berupa deskripsi. Tidak ada teknik pengumpulan data yang lebih efisien dibandingkan kuesioner. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini memilih penggunaan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengukuran data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran data, validitas, dan reliabilitas. Validitas dapat dilihat dari tabel. Dari hasil yang didapatkan dari uji validitas yang telah dilakukan pada program SPSS, terlihat bahwa seluruh variabel dinyatakan valid. Hal tersebut dikarenakan corrected item total correlation atau R hitung lebih tinggi daripada R tabel. Sedangkan reliabilitasnya dapat dilihat dari tabel. Pengujian ini dilaksanakan dengan mengukur koefisien Cronbach alpha dari setiap item dalam setiap variabel. Item dalam satu variabel tersebut dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya sama dengan atau lebih dari 0,60. Dari perhitungan uji reliabilitas yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa seluruh item dari variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60. Dari hasil itu, telah boleh dikatakan bahwa variabel dan instrumen dalam penelitian ini reliable, guna dipakai sebagai alat ukur penelitian pengaruh media sosial Instagram terhadap minat beli minum kopi. Selanjutnya, metode analisis data menggunakan univariat dan bivariat. Univariat dapat dilihat di tabel. Hasil dari metode analisis data menggunakan univariat sebagai berikut. Bivariat dapat dilihat di tabel berdasarkan pengujian Pearson correlation yang telah dilakukan dengan program SPS. Didapatkan angka Pearson correlation kedua variabel adalah 0,271. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa variabel media sosial dengan variabel minat beli terdapat korelasi lemah. Keterbatasan dan kelemahan penelitian.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah akibat pandemi kuesioner tidak dapat dibagikan secara langsung kepada pengunjung coffee shop. Akhirnya dilakukan menggunakan online dengan instant story di Instagram selama 24 jam. Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini adalah jumlah responden hanya 82, jauh dari kriteria ekspektasi peneliti. Begitu juga dengan informasi yang diberikan oleh responden terkadang tidak sesuai dengan pengertian dan pemahaman setiap responden. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.